Ya, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman saudara-saudara. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kumpulkan kami dalam Renungan Bina Iman. Ya Tuhan, saat ini melalui renungan inilah kami mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau untuk diperlengkapi, mau untuk diingatkan, sehingga kehidupan kami senantiasa diwarnai oleh firman Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan juga. Saat ini Tuhan, kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa kami baca, kami renungkan, dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, barusan saja kita berdoa. Dan saya yakin Anda sebagai orang Kristen tidak pernah lupa berdoa. Semoga ya. Nah, tapi tidaklah ya, saya yakin Anda pasti sering berdoa. Nah saudara-saudara, berbicara soal doa, kadang-kadang ketika kita berdoa, kita hanya terus-menerus memahami bahwa doa itu satu arah. Ya kan? Doa itu pokoknya ngomong terus, pokoknya ungkapkan terus. Ya memang ada aspek di mana kita memang mengungkapkan, tetapi saudara-saudara, doa adalah komunikasi. Yang namanya komunikasi berarti ada dua arah. Berarti ada saatnya saudara-saudara kita ngomong terus, tapi ada saatnya kita mendengarkan juga Tuhan. Kalau doa itu adalah komunikasi, maka ada saatnya juga bagi kita untuk menyediakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan. Nah saudara-saudara, berbicara soal mendengarkan Tuhan sebagai relasi kita dengan Tuhan, itu ternyata juga dialami oleh Samuel. Kita buka bersama-sama saudara-saudara, 1 Samuel pasal 3 ayat 9 dan 10. Itu ceritanya Samuel mendengarkan ada orang yang memanggil namanya Samuel, Samuel setiap malam. Nah saudara-saudara, kita akan buka 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah saudara-saudara, ini adalah relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Di tengah kita fenomena bahwa kita ketika doa itu isinya ngomong terus, hari ini kita diingatkan saudara-saudara, ada saatnya kita mendengarkan Tuhan. Ada saatnya sama seperti Samuel ini, kita harus mengatakan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan bukanlah demikian yang namanya komunikasi dengan Tuhan saudara-saudara. Terkadang yaitu kita ngomong terus, minta terus, curhat terus. Tapi kadang-kadang kita melupakan ada saatnya kita butuh mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan itu seperti apa sih saudara-saudara? Nah ini ya, kita tahu bahwa mendengarkan firman Tuhan itu banyak. Tuhan berfirman dengan cara yang luar biasa banyak jenisnya. Namun salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Artinya apa? Renungan-renungan, termasuk Bina Iman, termasuk ketika kebaktian online, ketika kita mendengarkan renungan-renungan yang di-share, entah itu renungan cetak maupun renungan video sama seperti ini. Itu adalah cara Tuhan berbicara. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, orang Kristen itu sudah merasa tahu. Wah, bacaannya misalnya kan di buku saat teduh itu kan biasanya kan ada bacaannya apa. Nah, biar tidak jarang orang Kristen sudah merasa dirinya sok tahu. Wah, ini bacaannya soal itu, aku sudah tahu. Wah, ini renungannya soal itu, aku sudah tahu. Wah, ini khotbahnya Pak Hendrik soal ini, saya sudah tahu. Wah, ini renungan cetaknya sudah pernah saya baca, saya sudah tahu. Kita merasa diri kita sudah tahu saudara-saudara. Sehingga firman itu ya kita baca sambil lalu. Firman itu kita dengar sambil lalu.
Mungkin aja didengar sambil apa ya kan, sambil melakukan pekerjaan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak konsen dengar firman Tuhan. Karena apa? Merasa diri sudah tahu. Aku udah tahu ceritanya kok. Saya sudah tahu kok. Saya sudah sering. Siapa tahu kalau kita sudah berkhotbah ya kan. Mungkin Anda yang mendengarkan renungan Bina Iman ini sering berkhotbah, sering membawakan renungan. Mungkin ketika kita mendengarkan renungan, kita merasa, wah saya sudah tahu, itu sudah sering saya khotbahkan. Saya sudah tahu nanti pembicaranya bakal kesini. Nanti setelah itu ilustrasi, setelah itu akan ada singkatan ABCDE, 5B, 4C, wah sembarang. Nah saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan. Meskipun kita sudah tahu cerita Alkitabnya, mungkin kita sudah bisa menebak pembicaranya ini akan ngomong apa. Justru firman Tuhan inilah kalau sudah pernah kita dengarkan, sudah pernah kita renungkan, pertanyaannya adalah sudah dilakukan atau belum? Sudah dihidupi atau belum? Sudah terintegrasi dengan kehidupan kita atau belum? Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kalau sudah pernah mendengarkan, pakai itu untuk mengingatkan kita. Mungkin hari ini kita kuat, tetapi belum tentu besok kita kuat. Makanya firman yang sama bisa berbicara di dalam konteks yang berbeda. Selamat setia mendengarkan firman Tuhan. Amin.